juga digolongkan di dalam sel tumbuhan atau seperti pada bakteria ya juga seperti pada bakteria sehingga medianya bisa ditumbuhi bakteria bisa ditumbuhi oleh jamur gitu ya. Jadi maka itu kalau membiakkan nanti harus dijaga tidak terjadi kontaminasi ya. Jadi tidak terjadi kontaminasi. Jadi seringkali kita membiarkan bakteria juga tumbuh jamurnya gitu ya atau sebaliknya gitu. Maka nanti untuk pembiakan jamur di lain kuliah nanti akan dijelaskan bagaimana cara menumbuhkan hanya jamurnya saja, tidak ada bakterianya gitu ya. Jadi nanti ada sendiri. Nah, sedangkan kalau ini virus dipelajari di ilmu virologi ya, kalau virus itu. Ilmu virologi ya. Kalau bakteria dipelajari di ilmu bakteriologi gitu ya. Bakteriologi. Kalau jamur dipelajari di ilmu mikologi ya, mikologi. Maka itu kalau yang di bakteria dan jamur ini jadi disingkat dengan bakmi, bakteriologi, mikologi ya, jadi disingkat hanya bakmi aja gitu ya. Sedangkan kalau alge nanti dipelajari di ilmu tumbuhan, sedangkan protozoa itu akan dipelajari di ilmu parasit. Sudah kuliah parasit ya Nira? Sudah dokter. Ya, jadi ini protozoa ini termasuk parasitologi gitu ya. Tapi yang kecil atau yang mikro ya, mikroorganisme. Jadi ini sudah semua sudah dipelajari tentang mikroorganisme ini ya. Hanya kita kan sebagai pengantar ya. Jadi oh ini loh mikrobiologi itu gitu ya. Nah, yang dipelajari ini organisme mikronya itu adalah virus, bakteria, fungus, kemudian nanti ada algae, ada protozoa ya. Oke, paham ya kira-kira? Marsha paham begini? Kalau nggak paham, ini ditanyakan nggak apa-apa, gitu ya. Jadi saya terbuka bisa ditanya apa saja gitu tentang ini, gitu ya. Jadi jangan ini jangan. Nah, mikrobiologi ini atau khususnya mikroorganisme ini ada yang menguntungkan, ada yang merugikan gitu ya di alam ini ya. Ya kalau menguntungkan ini misalnya ada normal flora. Tahu normal flora? Normal flora itu secara sehat di tubuh hewan ini atau manusia itu dia terdapat bakteri itu atau mikroorganisme itu. Contohnya misalnya ada normal flora di usus gitu ya. Di sapi misalnya. Sapi ini akan membantu pencernakan gitu ya. Juga membantu memproduksi vitamin-vitamin tertentu gitu ya. Nah, misalnya di kulit ada Staphylococcus. Nah, bakteri Staphylococcus ini menjaga kelembapan kulit gitu ya, menjaga kelembapan kulit. Tapi kalau ada luka dia bisa menimbulkan penyakit juga. Kemudian ada beberapa bakteri atau beberapa mikroorganisme yang digunakan untuk menggunakan atau dibuat untuk membuat anggur misalnya ya, minuman anggur atau keju atau yogurt atau Yakult dan sebagainya. Sudah pernah minum Yakult? Sudah ya. Nah, itu namanya itu juga ditambahi dengan starter yang untuk membuat Yakult gitu atau membuat yogurt dan sebagainya. Ya, jadi ini itu yang menguntungkan semua. Bahkan ada yang mikroorganisme ini memproduksi antibiotik gitu ya, misalnya kayak penisilin. Nah, itu
diproduksi oleh Penicillium notatum atau suatu jamur yang memproduksi penisilin. Ada yang juga membentuk tetrasiklin atau streptomycin dan sebagainya, itu juga dihasilkan oleh mikroorganisme ini. Sudah pernah lihat antibiotik? Apa bedanya sama bahan kimia gitu ya? Kalau antibiotik ini tadinya diproduksi oleh mikroorganisme ya, dan digunakan untuk melawan mikroorganisme yang lain gitu ya. Jadi ini antibiotika. Nah, ini yang menguntungkan. Ada lagi istilahnya, ada probiotik gitu ya. Ya Yakult itu yang ini probiotik. Jadi kalau dia bisa melawan bakteri yang atau mikroorganisme yang ganas ya. Jadi yang patogen. Sedangkan kalau yang merugikan, jadi ada yang merugikan ini, dia bisa menimbulkan suatu penyakit ya, menimbulkan penyakit yang ditandai dengan ada tanda klinis atau kelihatan di visualnya, misalnya juga bisa menimbulkan gangguan-gangguan atau kerusakan-kerusakan di jaringan yang dihinggapi gitu ya, atau diinfeksi. Oke, jadi ini sekilas tentang apa mikroorganisme dan bagaimana pengaruhnya ya, atau bisa menimbulkan penyakit dan ada yang bisa menimbulkan untuk kepentingan umat atau kepentingan manusia ataupun hewan ya. Ada yang tanya, Mbak Vina barangkali? Mbak Vina? Mbak Vina? Ya, Halo. dokter. Ya, gimana? Gimana Mbak Vina? Ada yang ditanyakan? Oh, enggak ada, dokter. Atau mengerti atau kurang mengerti? Ngerti. Mengerti, oke. Jadi ini mikrobiologi itu mikroorganisme ya. Kemudian yang berikutnya, ternyata di antara bakteri sama virus atau virus dengan bakteri ini ada suatu organisme yang jadi menyerupai gitu. Jadi menyerupai virus, juga menyerupai bakteria gitu ya. Yaitu ada Chlamydia dan Rickettsia ya. Jadi golongan Chlamydia dan Rickettsia. Jadi kedua organisme ini atau Chlamydia dan Rickettsia ini adalah suatu organisme yang intraseluler. Jadi absolut, obligat ya, obligat intraseluler. Artinya obligat itu harus ada seperti virus ya. Maka itu dia dikelompokkan juga virus gitu. Tapi juga dia bisa artinya bakteri atau Chlamydia ini atau Rickettsia ini dinding selnya mirip-mirip dengan bakteria gitu ya, bakteria. Jadi maka itu dia dikelompokkan dalam antara ya, jadi antara virus dengan bakteria. Tapi kedua organisme ini akan dipelajari di virologi ya, karena dia hidupnya harus intraseluler. Jadi kalau ekstraseluler dia nggak tumbuh gitu. Kemudian antara bakteria dan jamur itu ada organisme atau jamur yang menyerupai bakteria ya, seperti ada Streptomyces, ada Actinomyces, ada Nocardia, ada tuberculosis ya, ada Mycobacterium ya. Jadi itu organisme-organisme yang mirip bakteria juga mirip dengan jamur.
Jadi tadi ada yang di mikrobiologi ini, kalau kita belajar tentang virus dan chlamydia dan rickettsia ini di ilmu virologi atau mikrofet 2 ya, mikrofet 2 ya. Sedangkan kalau bakteri dan jamur itu mikrofet 1 ya. Oke. Nah, kemudian paham-paham yang dikenal di SMA sebelum ditemukan mikroskop ada yang abiogenesis, ada yang biogenesis ya. Jadi ada yang tiba-tiba ada abiogenesis, jadi tadinya nggak ada jadi ada. Sedangkan kalau biogenesis itu dari tadinya ada kemudian tetap ada ya. Jadi akan berlanjut gitu ya. Oke, kemudian sekarang penemu-penemu yang terkenal di dalam mikroorganisme ini atau yang bakteria atau virus itu ada Tuan Pasteur ya. Jadi namanya Pasteur ini berhasil menemukan Bacillus anthracis ya dari hewan yang sakit gitu ya. Jadi kemudian juga menemukan penyakit Vol kolera atau kolera unggas ya yang disebabkan oleh Pasteurella. Nah, karena jasa-jasanya ini sering dikenal juga dibuat suatu lembaga-lembaga atau suatu departemen itu yang disebut lembaga Pasteur ya di Bandung ini sudah dibuatkan lembaga atau bangunan atau lembaga yang namanya lembaga Pasteur ya, lembaga Pasteur. Terus kemudian ada Tuan Robert Koch ini ya, ada Robert Koch ini juga menemukan tentang antraks ya, Bacillus anthrax. Kemudian ada teknik-teknik yang dikenal dengan nama postulat Koch ya. Jadi hukum dari postulat ini ya atau Koch ini, maka itu namanya juga dikenal dengan hukum Koch gitu, atau postulat Koch gitu ya. Jadi yang dia mempunyai anggapan bahwa mikroorganisme tertentu akan menimbulkan suatu penyakit tertentu. Jadi nggak bisa mikroorganisme ini menimbulkan penyakit A, B, C, D, E gitu ya, nggak bisa. Jadi penyakit mikroorganisme tertentu akan menimbulkan penyakit tertentu juga, nggak bisa yang lain-lain gitu. Terus kemudian mikroorganisme itu dapat diisolasi atau dibiarkan di media tertentu dan dapat dibuktikan gitu ya dengan membiarkan di media-media yang digunakan. Misalnya gini, oh ini ada tuberkulosis, ternyata itu adalah penyebabnya Mycobacteria. Nah, bisa diisolasi dan dimurnikan. Nah, setelah dimurnikan disuntikkan lagi ke hewan yang lain juga menimbulkan suatu penyakit tuberkulosis gitu ya. Jadi dan dapat diisolasi kembali. Jadi itu yang keempat ini bisa diisolasi kembali gitu ya. Jadi itu menyatakan bahwa bakteri dari penyakit itu benar gitu ya. Jadi misalnya gini, ada penyakit A gitu ya. Kemudian bakterinya diisolasi adalah bakteri penyakit A gitu ya. Setelah itu bakteri ini disuntikkan ke hewan coba, ternyata juga memproduksi penyakit A dan dapat diisolasi kembali dari hewan itu. Jadi ini postulatnya
itu menjadikan benar. Tapi kalau misalnya ada penyakit A, kemudian diisolasi, diidentifikasi ini ternyata bakterinya bukan A, maka kalau diberikan lagi ke hewan coba, dia tidak bisa menimbulkan penyakit A tadi. Ya, jadi itu berarti salah gitu ya, salah. Jadi hasil diagnosisnya atau hasil isolasinya salah. Itu contohnya gitu. Ada yang ditanyakan? Nah, ini contoh-contoh penyakit yang sekarang artinya bisa ditemukan. Misalnya ada bakteri Corynebacterium diphtheria bisa menimbulkan penyakit difteri gitu ya. Salmonella typhosa menimbulkan penyakit tifus. Kalau Neisseria gonorrhoeae menimbulkan penyakit gonorrhoeae pada wanita yang tidak baik misalnya gitu ya. Kalau Clostridium tetani juga menimbulkan penyakit tetanus pada manusia pun ataupun hewan gitu ya. Kemudian ada Treponema pallidum yang bisa menimbulkan penyakit sifilis pada manusia ya, pada laki-laki terutama ya. Jadi ini adalah contoh-contoh nama bakteria yang bisa menimbulkan penyakit. Ya, ada nanti Bacillus anthracis menimbulkan penyakit antraks dan sebagainya ya. Jadi biasanya kalau penyakitnya berakhiran osis gitu ya. Misalnya salmonella, salmonellosis, colibacillosis gitu ya, atau antraks atau brucellosis dan sebagainya. Ya, jadi itu biasanya berakhiran sis itu adalah nama penyakitnya, ya, nama penyakitnya. Oke, ada yang ditanyakan? Halo, ada yang ditanyakan? Untuk saat ini sepertinya tidak, Dok. Tidak ya. Jadi sekarang bagaimana cara mencegah dan mengobati kalau ada penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme? Kalau mencegah misalnya kita sudah melakukannya ya. Misalnya kalau kita membuat atau memasak nasi gitu ya, atau memasak air gitu, itu adalah juga tindakan yang juga mencegah terjadinya suatu penyakit. Ya, jadi kalau misalnya masak air gitu ya, jadi itu supaya tidak terjadi infeksi gitu ya, tidak terjadi penyakit gitu ya. Itu kita sudah belajar di situ ya, sudah melakukannya. Misalnya sekarang ada imunisasi. Imunisasi itu adalah kita sudah tahu bahwa imunisasi itu adalah menimbulkan kekebalan pada induk semangnya, baik hewan ataupun manusia, sehingga kalau ada mikroorganisme yang patogen masuk, itu bisa dicegah ya, jadi hewan ataupun manusianya adalah kebal atau imun ya, jadi imunisasi. Jadi yang diberikan adalah mikroorganisme ya, bisa dimatikan ataupun yang direkayasa sehingga bakterinya tidak menimbulkan penyakit tapi menimbulkan kekebalan, yaitu dikasih adalah vaksin ya, vaksin. Ya, kalau imunisasi itu pun bisa secara aktif, bisa secara pasif ya. Jadi dia bisa kebal secara aktif, artinya dia menimbulkan atau membuat sendiri zat kebalnya gitu ya. Jadi misalnya kalau sembuh dari penyakit atau divaksin, itu dia aktif membuat kekebalan sendiri gitu ya. Jadi itu namanya imunisasi aktif gitu ya.
Oke, paham ya kira-kira? Itu yang aktif, dia aktif membuat sendiri, gitu ya kekebalan, zat kebalnya. Tapi kalau yang ada imunisasi pasif, itu dia hanya memperoleh zat kebalnya dari bukan dirinya ya, atau bukan, atau dari luar gitu ya. Contohnya misalnya kalau ada hewan terkena sakit atau manusia yang terkena sakit, bisa digunakan pemberian kekebalan dari luar tubuhnya ya. Jadi misalnya hewan atau manusia yang sembuh dari sakit kemudian diambil darahnya atau serumnya diberikan ke hewan penderita atau manusia penderita. Jadi anti serumnya atau zat kebalnya ini diperoleh dari luar. Contoh lagi kalau itu dari penyakit ya. Kalau misalnya ibu-ibu yang melahirkan itu bisa memberikan asinya ke bayinya, atau misalnya dari sapi diberikan ke pedetnya atau pedet yang dilahirkan, itu akan memberikan namanya kekebalan pasif, sebab di air itu juga ada antibodinya atau zat kebalnya ya, zat kebal. Nah, jadi itu yang pasif. Misalnya kalau misalkan juga bangsa burung atau bangsa unggas sering memberi makan anaknya di loloh begitu, itu juga memberikan air liurnya yang mengandung antibodi ya. Jadi air liur pun juga mengandung antibodi. Atau juga dari, kalau ayam atau dari bangsa unggas ini yang menetaskan telurnya, nah, dari telurnya itu dapat di transfer antibodi atau kekebalan pasif ini melalui kuning telurnya itu ya. Jadi kalau ayam atau unggas yang tidak diberi makan pada waktu lahir itu tidak apa-apa, tidak mati karena ada cadangan makanan yang berupa kuning telur dan antibodi yang ada di dalamnya. Nah, itu namanya imunisasi pasif. Ada yang bertanya? Halo? Ya, ya, silakan, silakan. Ya, ya sama aja ya. Jadi ada antibodinya. Jadi misalnya kalau pada sapi yang melahirkan itu, atau yang ya melahirkan pedetnya, maka dia memberikan susunya itu, susunya ada antibodinya. Antibodinya itu dari mana? Ya dari darah kan gitu ya. Kalau susu kan terbuat dari aliran darah itu juga. Ya, jadi itu. Kalau pada unggas nggak ada ya. Ya ada tapi lewat kuning telurnya itu. Jadi sisa kuning telur yang ada di telur telur yang menetas itu akan memberikan eh, makanan yang akan diserap oleh DOC-nya atau eh, apa anaknya gitu ya, anaknya yang setelah lahir itu akan menyerap kuning telurnya lewat ususnya ya. Jadi pada waktu 1 sampai 3 hari atau 1 sampai 4 hari itu susu kuning telurnya itu masih masih bisa dipakai gitu ya, atau bisa diserap oleh uh, induknya ya. Tapi kalau oleh anaknya. Tapi kalau pada suatu saat itu ada infeksi,
maka gangguan penyerapan kuning telur itu terganggu, ya, maka terjadi penyakit yang disebut omfalitis. Gitu ya nanti itu di semester berikutnya. Oke, ada yang nanya lagi, jelas nggak itu? Halo? Ya, jadi itu kalau yang hewan beranak yang punya telinga itu dia akan memberikan lewat susunya ya atau lewat plasenta ya bisa ya pada waktu masih di janin ya masih di rahim. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Oke ya. Kita lanjutkan lagi. Ada lagi yang untuk mencegah ini dengan pemberian antiseptik. Apa antiseptik? Apa disinfektan? Gitu ya. Kalau antiseptik itu yang digunakan oleh atau digunakan untuk tubuh gitu, untuk tubuhnya. Atau kalau di disinfektan itu untuk peralatan dan untuk ruangan ya. Jadi kalau untuk tubuh atau untuk hewannya atau untuk manusianya kan sudah pernah ya antiseptik itu kita misalnya cuci pakai apa antiseptik ya sabun atau pakai pasta gigi atau obat kumur ya. Nah, itu namanya antiseptik. Sedangkan kalau disinfektan itu yang digunakan untuk peralatan ya, peralatan. Jadi misalnya ini eh, piringnya atau gelasnya dicuci dengan namanya disinfektan ya. Jadi jangan keliru kalau disinfektan itu digunakan untuk peralatan atau ruangan, sedangkan kalau antiseptik itu digunakan untuk tubuhnya ya, tubuh. Ini ada yang lama-lama ini ada ceritanya ini juga begitu. Sekarang ada eh, yang terbaru, ada macam-macam alkohol, ada iodin dan sebagainya. Sedangkan kalau untuk mengobati itu digunakan yaitu kemoterapi dan antibiotika ya. Kemoterapi atau antibiotika ya. Jadi bisa itu kalau kemoterapi itu adalah suatu bahan kimia yang digunakan untuk terapi. Kalau antibiotika adalah suatu zat yang diproduksi oleh mikroorganisme yang bisa membunuh atau menghambat mikroorganisme yang menimbulkan penyakit itu. Sudah paham kira-kira apa bedanya kemoterapi dan antibiotika gitu ya. Kalau kemoterapi itu suatu bahan kimia yang digunakan untuk melawan mikroorganisme, sedangkan kalau antibiotika itu adalah produk dari mikroorganisme yang dapat membunuh atau menghambat mikroorganisme lain. Ya, jadi itu beda gitu ya, beda. Nanti itu akan dibahas lebih jauh di ilmu farmakologi juga di bab antibiotik dan kemoterapi di mata kuliah ini di lain waktu ya, di lain waktu. Gimana? Ada yang ditanyakan tentang ini, tentang melawan atau menanggulangi penyakit ini baik secara preventif atau secara treatment atau kuratif ya, kuratif. Kalau preventif bisa dengan cara macam-macam ya, bisa dengan imunisasi, dengan antiseptik atau bisa dengan yang lain ya. Sedangkan kalau pengobatan atau treatment itu bisa menggunakan antibiotik atau juga kemoterapi. Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjutkan lagi. Ini salah satu contoh ada apa namanya
pengobatan atau menggunakan bahan kimia ini ya bisa ada sulfonamid, ada sulfa, preparat sulfa itu adalah bahan kimia ya. Kemudian salvarsan dan sebagainya, ada kinine ya. Sedangkan kalau terapi menggunakan antibiotik, contohnya di sini kita contohkan adalah penisilin gitu ya. Sebenarnya banyak, nanti kita akan membahas lebih detail tentang pengobatan ini, antibiotik ataupun kemoterapi. Oke, ada namanya sekarang bagaimana cara klasifikasi dan pemberian nama dari mikroorganisme ini. Kita tahu bahwa yang kita pelajari mikroorganisme itu yang termasuk tumbuhan, maka kita klasifikasinya menggunakan ilmu botani ya. Jadi misalnya dari kingdom dan sebagainya sampai spesies, kemudian sampai galur atau dan sebagainya ya. Jadi ini cara-cara klasifikasi pada bakteria ini atau pada mikroorganisme. Kemudian dasarnya adalah identifikasi ya. Identifikasi itu adalah karakteristik dari mikroorganisme ini ya. Baik secara intraseluler, baik secara seluler atau selnya, atau yang berdasarkan koloni ya. Jadi ini cara mengelompokkan bakteria ini. Misalnya, mikroskopiknya dia bentuknya bulat, maka dia digolongkan kuman yang berbentuk atau bakteri yang berbentuk bulat. Bentuk spiral ya digolongkan bentuk spiral. Bentuk batang ya bentuk batang. Jadi kemudian dilanjutkan lagi karakteristik yang lainnya, misalnya berdasarkan koloninya. Dia tumbuh di media ini dan sebagainya. Itu jadi ini adalah cara-cara pengelompokan atau klasifikasi daripada mikroorganisme ya. Nah, itu tadi berdasarkan tadi ini berdasarkan mikroskopik, ada makroskopik, ada nanti ada biokimia, ada macam-macam ya. Jadi identifikasinya ini nanti macam-macam. Sedangkan yang secara computerized itu jadi sudah ada misalnya berdasarkan morfologi secara komputer sudah diinikan ya, sudah dibentuk ya, atau sudah ada kuncinya gitu ya. Jadi ini dan sekarang pengelompokan ini atau identifikasi ini berdasarkan secara genetik. Jadi DNA dan RNA-nya ya, jadi DNA-nya. Nah, dasar daripada DNA ini adalah komposisi dari G dan C-nya ya, guanin dan sitosin. Sebab guanin dan sitosin ini adalah suatu DNA yang stabil ya. Jadi kalau banyak guanin dan sitosinnya itu stabil. Kenapa? Karena guanin dan sitosin itu ikatannya rangkap 3 ya, rangkap 3. Jadi ikatan hidrogennya itu rangkap 3. Sedangkan yang A dan adenin dan timin itu cuma 2 ya. Jadi sehingga yang bertanggung jawab secara genetik itu adalah unsur G dan C-nya. Jadi kalau dia banyak yang menyerupai atau yang mirip, maka pengelompokan ini berdasarkan G dan C-nya. Misalnya, ada yang 90% sampai 99% misalnya, itu berarti kedekatannya makin dekat, sehingga
dia dikelompokkan di dalam satu klaster misalnya gitu ya, di dalam satu klaster. Ya, di dalam klaster yang sama gitu. Jadi ini pengelompokan secara genetik itu sampai sekarang belum ya, belum ada. Artinya bukan belum ada, tapi belum selesai ya, belum selesai. Tapi sudah banyak peneliti-peneliti yang mengelompokkan kalau berdasarkan secara tadi morfologi, secara biokimia, secara ini itu dulu dikelompokkan di dalam satu kelompok, tetapi sekarang mungkin bisa berbeda karena ternyata secara genetiknya tidak dekat ya, sehingga dia dikelompokkan di yang lain. Jadi pengelompokan ini bisa berubah, bisa enggak ya, bisa berubah, bisa enggak. Tuh, enggak bisa. Nah, sekarang cara pemberian nama di bakteria atau di mikroorganisme ini, bahwa karena dia tumbuhan, maka dia menganut ke binomial name-nya itu secara mirip-mirip dengan tumbuhan ya. Jadi di sini ada aturannya bahwa nama daripada spesies bakteria ini terdiri dari dua kata, tapi harus Latin ya. Jadi dua kata Latin gitu. Jadi tidak boleh ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris atau bahasa yang lainnya ya. Jadi harus kata Latin. Tapi kalau di apa namanya, bukan di bidang ilmiah ya. Jadi misalnya ada bidang-bidang yang umum itu boleh ditulis dengan yang lain ya, tapi sebaiknya kalau kita belajar di ilmiah, maka itu harus menuruti ini ya, dari dua kata Latin. Kemudian kata yang pertama itu menunjukkan nama genusnya ya, nama genusnya. Jadi kata misalnya begini, contohnya di sini ada Brucella abortus gitu ya. Berarti Brucella ini adalah suatu nama genusnya ya. Tapi kalau nama spesiesnya itu adalah Brucella abortus. Tidak boleh abortus saja gitu ya. Paham ya? Nih lah. Jadi Iya, namanya paham. nggak boleh. Halo? Paham ya? Paham. Paham ya? Jadi misalnya Salmonella TVI atau Tifosa. Itu Salmonella itu adalah nama genusnya. Sedangkan kalau Tifosa itu nama spesiesnya. Tapi kalau disuruh nulis spesies daripada bakteria ini harus ditulis lengkap, Salmonella Tifosa, gitu ya. Jadi ada Mycobacterium tuberculosis gitu ya. Itu nama spesiesnya. Nah, Mycobacterium itu nama genusnya. Jadi tidak boleh ditulis tuberculosis saja nama spesiesnya ya. Jadi harus lengkap Mycobacterium tuberculosis. Oke, paham ya? Jadi itu kemudian di nama genus itu boleh ditulis dengan huruf besar ya. Tetapi kalau nama spesies itu harus ditulis dengan huruf kecil ya. Jadi misalnya tadi Brucella abortus, abortusnya itu ditulis dengan huruf kecil. Sedangkan kalau Brucellanya bisa ditulis dengan huruf besar atau huruf kapital. Kemudian untuk membedakan dengan kata-kata yang lain, nama spesies ini ditulis dengan dicetak miring ya, atau italik atau cetak miring ya, cetak miring. Atau digaris bawahi ya. Jadi misalnya kayak gini, Brucella abortus digaris bawahi gitu ya. Jadi ini
adalah nama spesiesnya. Paham ya? Tidak boleh dibalik-balik. Nama yang genusnya ditulis kecil, spesiesnya besar. Gitu nggak boleh ya. Jadi kalau nama ilmiah atau tulisan ilmiah atau makalah ilmiah itu harus menganut menganut aturan ini ya. Oke, kira-kira bisa dimengerti? Bisa, dokter. Bisa Mohon ya. maaf, dokter. Ya, Sebelumnya, saya izin mengingatkan untuk waktu jam PHL hanya sampai jam 2, dokter, karena kelas C sehabis ini ada praktikum. praktikum ya. Tanggal Oh, 3. bukan jam 2:04 ya. Iya. Kemarin saya konfirmasi ke Dok Wiwik sampai jam 2, dokter. Oh, jam 2. Oke ya. Oke. Oke, sudah tahu ini tata nama semua sudah ya. Sekarang metode yang digunakan di dalam pemeriksaan mikrobiologi ya. Nah, metodenya adalah mikroskopik ya, atau secara melihat bakterinya secara mikroskopik atau secara kultur. Jadi yang digunakan itu kultur atau biakan ya. Kemudian identifikasinya juga biokimia activity atau biokimianya atau sifat-sifat biokimianya. Sudah belajar biokimia atau ya? Sudah, dok. Sudah ya. Kayak misalnya fermentasi, menghasilkan asam gitu ya. Sudah tahu kan ya? Sudah pernah kan ya? Misalnya glikolisis gitu ya. Jadi tapi ini biasanya biokimia activity ini macam-macam ya. Penggunaan protein dan sebagainya, pemecahan protein, tapi juga karbohidrat yang sering digunakan sebagai metodenya ya, metode untuk pengelompokannya. Kemudian ada yang serologis. Kemudian serologis ini adalah misalnya gini, untuk mengetahui dia pernah kena tifus apa enggak, atau kena penyakit A atau kena penyakit B dan sebagainya. Maka direaksikan antara antigen dan antibodinya seperti itu. Kemudian untuk uji biologis menggunakan animal atau hewan coba ya, hewan coba. Jadi misalnya kalau sebaiknya hewan cobanya yang sesuai gitu. Kalau misalnya penyakit antraks misalnya atau Bacillus anthracis, digunakan hewan cobanya unggas, nggak boleh ya, artinya nggak sesuai. Jadi animal atau hewan cobanya harus sesuai. Kemudian ini ada DNA. Jadi sekarang kita memeriksanya secara DNA itu lebih cepat. Ya, jadi biasanya kalau kita kultur itu bisa sampai berhari-hari. Kalau ini hanya 3 jam atau 2 jam bisa terdeteksi. Kemudian juga misalnya kita melihat proteinnya dari bakteri itu atau dari mikroorganisme itu bisa digunakan dengan SDS pitch gitu ya, SDS pitch. Oke, ini kalau kita nanti di praktikum ini banyak mikroskopik ya. Jadi mikroskopik ada yang menggunakan staining atau pewarnaan, ada yang menggunakan atau yang tidak menggunakan pewarnaan. Ya, jadi secara mikroskopik itu seperti itu, sehingga bakteri akan bisa terlihat lebih jelas, gitu ya, lebih jelas kalau menggunakan staining. Sedangkan kalau tidak menggunakan pewarnaan, itu tujuannya untuk atau yang disebut natif itu untuk melihat pergerakannya ya, pergerakan bakteri ini, atau bakteri ini kalau bergerak dia mempunyai flagella gitu ya. Jadi itu seperti itu ya. Jadi kalau dengan staining
maka bakteri ini terwarnai sehingga bisa terlihat bentuknya lebih jelas, ya, lebih jelas. Nah, pewarnaan sendiri ada dua macam, ada negatif, ada positif gitu ya. Pewarnaan. Kalau negatif artinya bakterinya tidak terwarnai, nah, negatif ya. Itu dan tapi lingkungannya atau backgroundnya itu terwarnai. Nah, itu namanya ada menggunakan tinta Cina ya. Tinta Cina itu akan dibuat dengan preparat hapusan. Jadi tinta Cina diteteskan, kemudian bakterinya ditaruh di sebelahnya, kemudian dicampur, kemudian dihapus ya. Nah, jadi yang namanya preparat hapus ya. Preparat hapus. Itu namanya negatif stain. Kenapa kok tidak bisa tidak bisa diwarnai bakterinya? Karena zat warnanya ini ada mempunyai persyaratan gitu. Kalau zat warna untuk positif, pewarnaan positif itu mempunyai ukurannya lebih kecil dari pori-porinya sehingga bisa masuk ya. Atau juga punya pewarnaan yang mempunyai positif charge ya, sehingga nanti bakteri itu adalah negatif sehingga bisa tarik menarik gitu ya. Atau dia bersifat basah ya, bersifat basah. Jadi ada 3 syaratnya pewarnaan positif tadi. Ada basah, kemudian positif elektrik, kemudian juga ada molekulnya lebih kecil dari pori-pori dinding selnya gitu ya. Sedangkan kalau negatif adalah kebalikannya, dia bersifat asam, negatif, kemudian juga pori-porinya, molekulnya lebih besar, molekul zat warnanya lebih besar daripada pori-pori dinding sel. Nah, sedangkan pewarnaan positif itu mempunyai ada yang positif sederhana, ada yang positif kompleks ya. Nah, positif sederhana ini menggunakan zat warna yang tadi itu 3 syaratnya tadi. Itu ada methylene blue, ada gentian violet, ada safranin, ada malasid green dan sebagainya ya. Nah, ini untuk pewarnaan. Jadi kalau menggunakan hanya satu zat warna saja, misal methylene blue, maka warnanya jadi biru ya, jadi biru. Kalau yang kompleks itu menggunakan 2 zat warna, satu sebagai pewarnanya, yang satu adalah counter stain-nya ya. Artinya untuk membedakan kalau yang kompleks itu membedakan yang di sini positif, yang sini bereaksi negatif. Nah, itu kalau yang negatif nih ya akan menggunakan zat warna yang berikutnya. Nah, jadi ada namanya differential staining atau untuk pembedaan, yang satunya special staining ya, yang untuk melihat suatu bentukan. Nah, ini contohnya mikroskopik ini ya. Ada yang merah, ada yang ungu dan sebagainya ya. Jadi ini nanti kita akan belajar di praktikum ya. Nah, sekarang kalau culture itu dibiarkan pada media yang sesuai ya. Media yang sesuai itu adalah media yang bisa ditumbuhi oleh bakterianya ya. Maka nanti ada namanya dikenal dengan isolasi primer, ada isolasi sekunder ya. Jadi kalau isolasi primer itu berasal dari sampel ya, hewan yang sakit. Nah, sedangkan kalau isolasi sekunder itu berasal dari isolat yang dibiarkan lagi. Sedangkan biokimia tes tadi sudah mengenai bahan-bahan kimia. Ini contohnya cara kulturnya itu disiksak begini, artinya digoreskan gitu. Tapi goresannya di permukaan, tidak boleh menimbulkan suatu luka pada medianya ya. Jadi digoreskan aja gini, seperti ini ya. Nah, ini contohnya di flat agar ada yang bersifat hemolisis, ada yang tidak.
Ya, ini medianya juga demikian. Nah, ini media identifikasi, yaitu ada yang bisa menimbulkan fermentasi, ada yang tidak menimbulkan fermentasi, gitu ya. Ya, ini gula-gula yang digunakan ya. Nah, ini hewan coba harus yang sesuai tujuannya. Hewan coba digunakan sebagai untuk menentukan virulensinya. Jadi kalau virulen atau patogen, dia bisa menimbulkan suatu gejala klinis ataupun kematian ya pada hewan cobanya. Atau juga bisa menimbulkan atau untuk menimbulkan purifikasi atau belajar tentang gejala klinisnya dan sebagainya. Kalau purifikasi misalnya hewannya disuntik dengan mikrobanya, kemudian nanti berapa jam akan diambil lagi, itu adalah atau berapa hari dia adalah yang untuk pemurniannya ya atau purifikasinya. Dan juga tadi untuk membuktikan postulat Kochnya, tadi postulat Kochnya itu bisa digunakan hewan coba ini. Jadi hewan coba ini tujuannya ada beberapa macam ini untuk menentukan virulensinya atau belajar tentang clinical sign ataupun patologis anatomis atau mungkin mendapatkan purifikasinya atau untuk pemurniannya. Kemudian juga bisa membuat postulat Kochnya. Nah, serologis itu adalah ikatan antigen dan antibodi ini ya. Jadi ikatan antigen dan antibodi di luar tubuhnya ya secara in vitro. Jadi bisa dilihat dia terjadi ini atau enggak. Kemudian itu mereaksikan antigen itu